Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otomania Saksa. Kali ini tim TKRO SMK PGRI 1 Kediri kembali jalan-jalan lagi ke bengkel di daerah Sono Ageng, Warujaeng, Prambon, Nganjuk. Oke, dalam perjalanan kali ini kita membawa salah satu mobil dinas dari SMK PGRI 1 Kediri, yaitu Suzuki APV. Nah, di mana mobil tersebut memerlukan perawatan berkala, yaitu injektor cleaning. Nah, bagaimana cara melakukan injektor cleaning nanti kita akan belajar bersama dengan pemilik bengkel. Untuk kalian para pecinta otomotif, mari kita simak bersama dan petik pelajaran berharganya. Oke? Mas, Mas apa gimana? Mas dalam mobil ya? Lah, Assalamualaikum Mas Opi. Salam mas. Mas mau ngobrol sebentar? Oh iya, silakan duduk dulu mas. Oke. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik sekali. Mana kabar? Alhamdulillah baik sekali. Puasa-puasa ini masih puasa nih? Alhamdulillah kita puasa. Insya Allah. Gini Mas, kan dengan itu yang baru ada Ya, jajaran ya. barat. Jajaran ya. Sejak kapan Mas? Ini mulai buka pembangunannya sih pertengahan 2019. Ya, terus awal bukanya launchingnya akhir Oktober 2019. Terus sampai sekarang ya 1 tahunan lebih. Kalau nggak salah itu berarti jenengan masih di Korea Mas? Ya, waktu masih tempat ini dibangun saya belum pulang, masih di luar negeri ya. Kerja apa Mas? Saya di sana sebagai karyawan pabrik. Ya, ya, lumayan alhamdulillah. Harus bisa bangun ya. Terus Mas, motivasi dengan itu waktu bangun apa itu? Waktu main gimana? Itu sebenarnya awalnya nggak ada rencana. Ya, jadi mendadak begitu ya kebetulan menemukan tempat kelihatannya prospeknya bagus pinggir jalan raya, terus orang tua di rumah konfirmasi pada saya, terus ya itu saya suruh ngambil. Jadi motivasinya saya jadi dari orang tua juga. Iya, karena bapaknya basicnya Ya emang bengkel. orang tua saya, bapak saya basicnya otomotif. Terus Mas, dengar saya, dengan apa sudah naik gaji ya? Alhamdulillah 2019 ya. Berarti Pak Haji Robi ya? Ya, haji Oke itu guys, ini adalah motivasi untuk kita semua. Dimana kalau naik gaji itu nggak mesti orang-orang yang sudah tua. Contoh saja Mas Robi ini, dia dari bekerja di Korea, pulang sudah naik gaji. Gitu Mas ya? Iya. Terus motivasinya naik gaji itu kemarin gimana? haji ya memang sudah menjadi kewajiban umat Islam. Ya kan? Saya masih dari rukun Islam. Kalau kita sudah dirasa mampu, ya kita harus segera menunaikan. Yang penting entah itu dipanggilnya kapan, yang penting kita ada niat. Insya Allah kalau ada niat, Allah akan beri jalan dipermudah. Benar kan guys? Terus Mas, dengan pulang ke sini itu kapan? Pulangnya Agustus. Agustus ya? Iya, Berarti Agustus. sebelum launching Ya, sudah pulang. ya. Terus gimana caranya dengan itu untuk memanajemen sebuah usaha? Harus disiplin mengatur keuangan dari uang pemasukan, pengeluaran, uang gaji karyawan harus benar-benar diatur, ditata, jadi dipisah-pisah keuangannya. Untuk keuangan. Ya, Terus kalau untuk manajemen SDM-nya itu harus punya skill gimana, apa harus lulusan apa, terus apa dekat dengan lokasi ini itu gimana? alhamdulillah kalau ini 4 karyawannya ada 4 ini tetangga semua alhamdulillah. Ada di sini atau yang di Di rumah. Ya. Kalau untuk SDM pendidikan nggak ada, harus begini-begini nggak ada. Tapi kebanyakan ini lulusan SMK. SMK. Ya, Laki-laki SMK yang SMK. untuk langsung bekerja. Terus Mas, satu kali kan yang Ya. di belakang satu hari itu berapa mobil berat? Satu hari untuk normal ya. Sekarang udah new normal ya, kondisi kalau dulu agak sepi, sekarang alhamdulillah udah mulai meningkat sih rata-rata di atas 10. Di atas itu setiap Ya, hari. ya, di atas 10. Terus untuk daya tampung listrik di sini dengan
hidrolis itu berapa kira-kira? Di sini meterannya pakai 5.500 watt. Ya. Terus fasilitas apa yang Anda tawarkan di Optima ini? Fasilitasnya ya sini ruang tunggu, terus ruang tunggunya sementara belum ada, tapi sini free wifi. Oke, Udah free wifi, bisa misal servis home suruh jemput bisa, mobilnya diantar atau diambil bisa. Berarti bisa di Outstation, ya outstation bisa. Terus Mas, untuk kewajiban karyawan sendiri di sini itu gimana? Kewajiban Mungkin apa sholatnya harus gimana, makan dan lain sebagainya. ya bisa kan harus sholat di sini. Ya, bisa. Sholat misalnya hari puasa ya kewajiban puasa. Wajib puasa. Ya. Kalau ada boleh. Kalau rokokan kalau nggak puasa boleh. Boleh. Puasa boleh, berarti itu semua. Oke, terus Mas tadi tak lihat itu di sini juga menerima salon mobil total detailing. Maksudnya total detailing itu gimana? Jadi namanya total detailing itu perawatan mobil total. Nah, perawatan mobil total itu dibagi menjadi dua, jadi interior dan eksterior. Terus dirinci lagi, dicabangkan lagi ada interior, terus poles body, cuci mesin atau namanya engine bay cleaning, terus undercarriage atau cuci kolong-kolong, cuci sasis. Oh, berarti sampai kolong-kolong. Iya, kaki-kaki juga. roda-roda dilepas semua. Itu namanya total. Misalkan karpet interior itu lepas semua. Dilepas semua. Berarti semut nggak ada sama Ya, sekali harusnya. ini ada kecoa itu dilepas semua. Terus kalau yang ini yang agak apa menjadi pemikiran saya. Di sini itu terima yang namanya nano ceramic coating. Itu caranya gimana, terus fungsinya apa? Mungkin Masnya bisa bantu juga. Dan paling banyak itu harganya Mas. Total berapa? Nano ceramic coating itu pelapis cat mobil. Pelapis cat ya, eksterior. Seperti clear itu. Iya. Ya, untuk melapisi cat. Ya, tapi tiap merek biasanya karakternya beda-beda. Fungsinya selain menghilangkan juga melindungi cat. Iya. Jika anti gores itu enggak? Ya. Yang udah spesifikasinya sudah 9H++, ya sudah keras. Sudah 9H plus. Iya, Untuk harga untuk harga tergantung permintaan, minta yang bagus atau sedang-sedang saja. Kalau yang sedang saja itu lihat dulu ukuran mobilnya, jenis SUV, city car atau mobil MPV itu beda. Oke, misalkan ini ada sedan di belakang, ini kan ada sedan. Satu full set sedan untuk nano ceramic coating itu berapa? Untuk sedan ini relatif kisaran 2.800.000. 2.800.000 anti gores, anti panas, cat Anda terlindungi, tidak gampang jamuran. tidak gampang jamuran. Oke. Terus kalau untuk harga dari salon mobil ini yang misalkan mau interior saja. Interior saja untuk mobil kayak di belakang ini 400.000. 400.000 itu sudah sama karpet dan bawah karpet dan sebagainya itu, atau cuma ukuran sedan segini segitu? Ya emang segini. Ini kalau total semua juga 400. Murah ya? Itu kalau di Kediri rata-rata 750. Iya, tergantung kondisi. Ini kan kondisinya ini kan nggak terlalu parah. Kalau parah lebih 400 lebih. Ini tergantung kondisi. Ya. Terus cairan yang digunakan untuk kan itu tadi pertama kali itu yang atapnya, langit-langitnya itu kan kotor banget ya, dari kena asap kendaraan, asap rokok. Nah terus cairan untuk bersihkan itu apa? Cairannya namanya APC itu Alpucos Cleaner. Alpucos Cleaner. Ya. Jadi aman untuk interior itu aman. Gitu. Terus itu sudah interior, misalkan cuci mesin saja berapa? Cuci mesin 100.000. 100.000 sampai 150. Itu sama kaki-kaki saja? Mesin aja. Mesin saja? Mesin. Oke, terus untuk kalau hanya poles body and back, Poles body tergantung ukuran mobil jenisnya. kalau misalkan kan aku itu
bahwa APV ya, APV kan fan ya jenisnya. Nah, itu berapa kira-kira? Itu kalau sama poles kaca, poles bodi 550. Poles bodi dan kaca. 550. Iya, 550. Itu sudah Wet. full ya? Ya, sudah di wet. Terus ini. Terus yang ini, maksudnya undercarriage cleaning itu apa? Itu pembersihan kolong-kolong sama sasis. Jadi rodanya, keempat rodanya dicopot semua. Dibersihin kolong-kolong. Oh, berarti dari salon mobil total detailing itu Iya. tadi dibagi masih poles bodi, poles Iya. kaca, Itu bisa interior cleaning. nggak satu paket, bisa milih salah satunya pengerjaan. Misal ingin interior aja bisa, ingin poles catnya aja bisa. Gitu. Jadi tergantung mobil, tergantung harga, tergantung ukurannya, Ukurannya, iya. apa gitu ya. Oke, Mas, ini kan mumpung ada yang bekerja untuk salon Iya. interior, mungkin bisa ditunjukkan, bisa dijelaskan nanti prosesnya bagaimana biar teman-teman penonton itu tahu. Nanti di sini loh tempat yang bagus, murah untuk salon mobil, Untuk perawatan mobil. untuk perawatan mobil. Oke, coba kita lihat ke sana, Oke. Mas. Oke, Mas, ini kan lagi di salon ya. Ya, Terus misalkan itu budgetnya Ya. sudah bersih. ya. Tips untuk nyalon mobil Hmm. itu biar nggak kena instrumen-instrumen lain, misalkan seperti kelistrikan dan sebagainya, itu gimana? Tipnya terutama bahannya untuk bersih, liquidnya apa, kimianya itu harus yang aman. Terus kedua alatnya, itu aja sih. Oh gitu Iya. Terus pekerjanya pun juga harus tahu ini yang Ini yang area rawan, apa. area yang rawan harus tahu, harus dihindari, dilewati gitu. Oh, gitu. Terus harus benar-benar kering. Biar kering. Oh, terus Mas, terus misal ini apa dilepas semua, itu garansi kembali. Terus misalkan ada semut satu gitu, itu masih Ya. digaransi tidak sama sini? Kalau Kan ini, total, ini total ya ya? kalau total dipastikan sebelum karpetnya dipasang kembali, biasanya kita obati dulu pakai pembasmi serangga gitu. Oh, ada Ya, ada pembasmi. Kalau ada tikus, kotoran tikus dibersihin terus diobati dulu. Kalau di sekolahan saya itu ada alat yang untuk fogging, Iya. jadi pengasapan tapi pakai bahan yang food grade, aman untuk makanan. Jadi pengasapan di dalam mobil itu aman untuk makanan. Oh, ini. Untuk itu sementara belum ada. Belum. Boleh lah itu. Kalau Ya, dan misalnya inovasi. ini, Inovasi. kalau untuk jasa cuci itu berapa Mas? Jasa cuci untuk yang mobil ukuran sedang itu 35.000. 35. Ya 35.000. Tigra, Avanza, Xenia 35.000. Gitu. Terus butuh waktu berapa lama untuk nyalon? Nyalon. Semua total ya? Total maksudnya Jadi dari apa yang detailing Ya. total. salon detailing ya. Total detailing itu tergantung kembali ukurannya. Ukurannya. Kalau kayak mobil kayak gini itu total detailing 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4. Iya. Pengerjaannya. Padahal itu kalau di Kediri itu kalau nggak salah ada sekitar 700.000 sampai 700-an lah. Ya. Itu untuk detailing. Terus di sini 400.000 sampai 450 murah. Iya. Dan bahannya tuh food grade juga, aman untuk Kalau makan. bannya bukan wood grade tapi emang APC memang dipergunakan untuk interior mobil. Jadi aman. Untuk bahan-bahan jenis kulit, vinyl, trim ini aman. Jadi dia nggak kusam. Aman. Nah, misal seperti ini. Nah, jangan yang ini belum dibersihkan. Kita sekarang ya lagi pengerjaan yang sudah selesai atapnya. Nah, ini yang atapnya sudah dibersihkan, Pak. Berarti ini yang masih ada yang sedikit kotor ini, hasilnya nanti rata semua. Iya. Karena kita pakai alat turbo cleaner, nggak disikat. Kalau untuk atap yang berjenis plafonnya yang berjenis bluedru itu kalau disikat sebenarnya nggak boleh, nanti rusak ini ya. Oh iya iya. Bulu-bulunya. Terus pakainya? Pakainya sih alat itu. Tornado cleaner. Ya, jadi kerjanya ada liquidnya APC, diisi APC campur air, terus dia ditiup pakai angin kompresor. Oh gitu. Mahal nggak mas? Ada yang mulai dari harga 800 sampai 2,5 juta. Kalau yang murah. Nah, ini yang murah ini. Murah. Ya. Oh, oke.
150 sudah dapat detailing semua. Ya. Oke. Oke Mas, terus untuk tips untuk anak-anak SMK, terus untuk dunia pendidikan saat ini, kira-kira misalkan jenengan punya anak nanti yang masih SMK, saya minta bantuan untuk dikasih sebuah tips gimana agar seorang anak SMK itu bisa berwirausaha sendiri, terus bisa berkarya sendiri, tidak selalu melulu ikut orang tua gitu. Di awalnya namanya waktu proses sekolah ya harus rajin, sekolahnya rajin ya. Terus harus rajin, terus ya harus tahu potensi yang ada dalam dirinya, potensinya apa di bidang apa itu digali. Nah, setelah lulus kerja jangan enak-enakan, jadi harus segera apa? Segera berproses. Ya, roda itu berputar itu tadi ya. Gitu. Jangan mudah menyerah, terus punya jiwa pekerja keras itu sih. Yang penting sih untuk berwirausaha itu nggak harus orang yang cerdas, pintar itu nggak harus. Yang penting tuh tekun, rajin, ya optimis itu. Kalau di sekolah tidur Ya, itu gimana? Itu wah masa depannya belum jelas, belum jelas. Oke. Mas, satu lagi ya, gimana cara mencuci mobil saat kita kan di rumah nggak ada alat, nggak ada hidrolik. Nah, cara mencuci mobil yang baik, nggak merusak cat, terus setelah itu pakai bahan yang apa adanya di rumah. Apa adanya di rumah. Mungkin bisa jalan-jalan kita tunjukkan. Mungkin tunjuknya Mas. Jadi biar saya tahu, yang di rumah tahu cara perawatan atau mencuci mobil yang baik itu waktu kita ada di rumah. Pada dasarnya untuk semua jenis mobil itu semua, entah itu mobil Jepang atau mobil Eropa itu sebenarnya perawatannya sama aja. Perawatan dasarnya. Terutama yang terpenting mencucinya itu di tempat yang teduh, jangan langsung kena sinar matahari. Ya, resikonya kalau kena sinar matahari keburu kering nanti jadinya namanya water spot. Bentong-bentong. Ya, bentong-bentong. Ya. Terus yang kedua kain yang digunakan saat mencuci. Jadi saat mencuci bagian bawah kayak roda-roda, pelek, kolong-kolong sama bodi itu lapnya jangan yang sama, harus beda, dipisah. Takutnya kalau habis buat gosok yang bawah terus ke atas itu baret-baret karena ada pasirnya. Terutama pada saat musim penghujan ini kan pasti kolong-kolong banyak lumpurnya. Terus pada saat pakai sampo lah, itu samponya harus khusus untuk sampo mobil. pH-nya harus cocok. Leboin enggak bisa? Nggak bisa. Oh, enggak bisa. Baik, kesalahan yang di rumah. Ya, harus. Saya ini di rumah kadang-kadang ngumbah kalau enggak pakai sunlight. Ya sampo, samponya sampo. Banyak sih yang di toko-toko pakai. Yang penting buat apa? Buat mobil. Itu formulanya banyak kan khusus buat cat. Aman jadi. Buat kaca, buat cat itu aman. Terus setelah seperti merek-merek yang merah-merah itu atau yang hijau-hijau itu nggak masalah. Selanjutnya itu setelah disampo itu dibilas, ada proses pengeringan. Nah, itu lapnya nggak boleh sembarangan jadi. Oh, nggak boleh lap majun. Ya, lap majun nggak boleh. Jadi harus pakai lap namanya microfiber. Ini towel. Ya, seperti ini contohnya. Jadi ini lembut, jadi cepat mengering karena dia menyerap. Terus bahannya lembut, jadi nggak mengeres. Kanebo sebenarnya bagus sih, tapi itu dia saat masih ada sisa-sisa debu itu nggak nempel di lapnya, malah dia masih nempel di catnya. Berarti kalau untuk finishing pengelapan harus pakai yang lembut, nggak kasarnya. Gitu. Terus itu mungkin apalagi Mas perawatannya. Terus kalau mobilnya jangan sering-sering dijemur. Jadi, kalau bisa jangan sering dijemur. Kalau tipnya kalau kehujanan itu bagusnya segera dicuci. Kalau nggak sempat nyuci, disiram dulu nggak apa-apa. Siram pakai air biasa. Efeknya masalahnya mobilku di rumah itu kadang kodanan malah males. Ya. Itu terutama yang mudah kotor
gampang jamuran mobil warna putih karena dia gampang terlihat. Namanya efeknya acid rain. Acid rain dia. Kalau mobil putih dia langsung kuning. Jamurnya kuning. Di headlamp pun juga menguning kalau kena air hujan, kejemur, lama-lama menguning di headlampnya, terus di catnya, di lapisan clear coat-nya itu berjamur, terus kaca pun juga udah berjamur. Terus Mas, ini yang paling sering ditanyakan. Ya. Nah, ini kan pengalaman pribadi saja. Untuk headlamp plastik atau kacanya ini, itu rata-rata kan kita punya satu mobil itu kalau tidak salah Raja Wali buatan Indonesia kalau Mas ingat. Nah, Raja Wali itu ininya kuning sudah kuning butek. Ya. Itu cara membersihkannya itu gimana Mas? Cara membersihkan namanya headlamp restorer namanya. Jadi kita proses pengerjaan untuk merestorasi ulang ini mika lampunya ini. Berarti buat baru atau cuma ya mengembalikan paling tidak lebih bagus daripada sebelumnya. Kalau seperti baru sulit, biasanya terutama kalau udah retaknya dalam-dalam karena retak. Ya, itu. Terus kalau udah retaknya dalam sulit. Minimal biar enggak menguning atau kan kalau apalagi mobil buatan Cina. Ya. Itu kan masih tetap banyak. Ya. Nah, itu waktu direstorasi namanya dilapisi nanobun coating. Jadi nanobun coating ya dilapisi bagian luarnya ini biar nggak gampang kuning. Ya. Saya kan bawa mobil itu Suzuki APV. Ya. Nah itu waktunya membersihkan injektornya. Bisa Mas di sini? Ya bisa. Di sini melayani gurah mesin bisa, injektor cleaning, purging. Kalau purging itu untuk mobil diesel. Plugging. Purging. Oh purging ya? Purging. Oh gitu. Purging. Berarti di sini sudah menyediakan? Ya alatnya sudah ada semua. Sudah ada semua ya. Berarti untuk perbaikan mobil injeksi, diesel, common rail bisa semua? Bisa semua di sini. Nah Mas, mungkin setelah dari jenengan, saya sekarang harus ke siapa untuk bagian servisnya? Ya, untuk bagian servis nanti langsung bisa ditanyakan pada bapak saya untuk masalah maintenance mesin, perawatan. Spesialis ya berarti? Ya. Oke. Ada ya bapaknya? Ada, betul ada. Monggo langsung. Ya.
Berarti sing iki nggih balik ning ngene tangki, Ini kan bensinnya gak nguak kan? pasokan ke sana. Heeh. Nah, iki berarti muter terus ning tangki. Kan jalan terus. Jalan terus. Iya, iya. Nah, iki sahabise iki. Habisnya iki. Nggih angin kompresor. Pakai kompresor. Ini tekanannya 50. Maksimalnya 50. 50. Kalau mobil Eropa 60. Cocok dulu. Anu Pak, satu kali cek. Sorry. Mas. Ada. Jadi cairannya ini enggak kode sama yang itu Pak, yang apa sih semprotan itu. Enggak kode, enggak sama lain ya. Ini sistemnya ya bahan bakar. Ya apa arane? Ya kanggo cleaning. Iya, pertalit. Pertalit. Kayak mau kok bantu. Berarti kan Mas biru tadi ya buahannya itu kan injektor cleaner tadi ya. Bakar tekanan tadi. Baunya beda Pak ya. Maklum Pak, mobilnya luar negeri terus nih Bapak. Wah, tenan mandek. Paling terakhir ini kemarin Madiun.
Iya. Mobil rentalah. Wes, telat-telat. Ih. Tutup emang wes. Selang putih dulu. Ning lan. Iki lah anu apa? EGR coba dhewe Gresik iki lho. Oh, EGR napa, Pak? Gresik dhewe iso ta cuma Iso. nyepot baut itu lho. Baut Oh. sepuluh. Cepot mari ngono sama resi ambek cleaner kowe kok. Oh, gitu. Oke, Pak. Biasanya untuk kebersihan apa? Kebersihan injektor ini rata-rata berapa ribu kilometer yang dianjur nih, Pak? Dianjurnya sekitar 30-40. 30.000 40.000 Ya, lihat ya. anu apa konsumsinya bahan bakar. Oh, Kalau bahan gitu. bakarnya pakai yang oktan rendah-rendah ya lebih sering lebih bagus. Oh, Kalau gitu. pertamax terus ya Jarang biar lah. lama pun Pemenang jarang. turbo nggih. nah, hasilnya di bahan bakar ya. Oh, gitu. Terus ben apa ya, awet gitu. Apa? Maksudnya perawatan biar awet apa filternya kudu apa itu? Ya filter, Tetap maintenance filter. filter bensin itu kan tiap 25.000, 30 itu dibersihkan sebaiknya ya. Tapi ya kadang kan sampai beribu-ribu. Beribu-ribu. Kan Oh. bersih. Iki wis berapa ribu? Dari 2014 Insya Allah filter bensin nggak tahu ganti. 70. Lebih baiknya kalau gue apa? Fuel pumpnya dibongkar, dibersihkan. Yang tangki Nah, sudah tangki. itu dibongkar, dibersihkan, sak ngeresiki tangki ini bisa. Iya sih, harusnya. Harusnya kuwi itu terus pitong Tapi ya tinggal apa? Bahan bakarnya, bahan bakarnya apik terus gitu. Ya. Enggak kena air apa ya jadau. Tapi rata-rata ya Pertalite tetep. Tapi aman lah mesin gua. Nah, Air akin ya cukup. cukup. Power steering. Power steering insya Allah cukup tapi Pak. Kemarin baru dipakai jalan jauh. Medium. Terus Cuma filter udara itu lama ya. waktunya 2014 Pak. Waktunya ganti ya harus itu. rutinnya ganti. Gak harusnya ganti ya. Padet. Filternya anginnya enggak bisa tembus. Terus ya. Ini lek gantinya enak ori. Pak, kita tanya ya, Hmm. misal servis tune up nek di sini di Optima Ya. motor itu sampai berapa? Lihat Tune up. kondisi mobil. Lihat kondisi mobil. Kondisi Kenapa? mobil anu. Jadi apa? Trouble sampai di mana? Kalau mobil masih normal-normal ya paling 150. 150. Kalau yang standar Tapi berarti lek- 150 tapi lek perawatan. sampai getah, sampai Oh. waras ada trouble ya bisa 400. 400. Kadang sehari loh tune up gak selesai. Iya, betul. Ya, toh? Tapi nek kena penyakit paling setengah jam, 2 jam selesai. Iya. Tune up ringan kan. Jadi kan tidak ada trouble. Iya. Terus kalau gurah, Pak. Nek gurah mesin. Gurah mesin kalau lihat mesinnya apa? Misalnya mesinnya punya Bensin itu bensin 250. 250. Tambah- Sudah sama cairannya itu. Sudah sama injektor cleaning itu 500 satu paket. Satu Tapi paket kalau satu paket kita ada diskon 50. 50. Misalnya ya gurah sama Oh, injektor cleaning Iya. itu 500 kita ada diskon 50. berarti kalau satu set 450 katakanlah seperti itu ya. Tapi berarti. kalau Ah, satu-satu ya 250. 250.
Terus kalau plugin injektor itu diesel punya Diesel solar itu sama. Itu sama. 250. Tapi kalau sama bersih Injektor. EGR, EGR EGR itu bisa 400. Bongkar sama manifold. Itu sudah sama cairan juga Pak ya? Sudah. Sama, berarti lengkap satu paket itu ya? Satu paket. Kalau sini apa? Diagnosa cek gratis. Oke. Misalnya cek apa, ada trouble apa, mungkin yang perlu ganti apa itu gratis. Kalau cek itu gratis, diagnosa itu gratis. Terus ini Pak, biar untuk teman-teman tahu, manajemen bengkel yang yang bagus ini kan banyak karyawan. Ya. Manajemennya yang bagus itu gimana Pak? Jenengan kan sudah pemain lama di mekanik, Ya. itu manajemen yang bagus kan, karena banyak itu yang teman-teman bengkel itu banyak karyawan tapi tidak ada penghasilan. Nah itu loh. Kita intinya kan cari rezeki duit, ya, rezeki kan. Satu komit kerja, disiplin kerja, pelayanan. Nah, satu apa? Kita maksimalkan apa? Hasil kerja. Jadi kita harus optimal, hasil kerja kita itu harus semaksimal mungkin. Nah, bikin orang puas hati gimana kan? Yang penting kan puas hati orang. Nggak komplain, puas hati ya. Masalah keuangan saya rasa tidak ada masalah. Kalau orang tuh puas, mungkin masalah finansial tuh tidak mikir, karena apa? Puas. Iya. Sama sendiri kan tahu tuh beli sini. Iya. Pelanggan itu kan. Kan makanya banyak banget toh. Nah, kita kalau tidak selesai mobil dari penyakit atau trouble, kita harus selesaikan sampai finish. Jangan sampai mobil keluar tidak selesai. Nah, itu nanti ke depannya kan kita ya, image-nya ya kan. Kan karena itu kan banyak bengkel ya, emang banyak beliaunya juga ibaratnya pro di bidang lah. Ya. Kan banyak banget, tapi yang keliru manajemen dan lain sebagainya. Nah, itulah satunya komit, disiplin kerja itu. Itu yang penting. Sama manajemen kerja, manajemen apa? Keuangan. Kuncinya sih. Kuncinya juga gitu. Itu disiplin lah. Sama apa? Itu kejujuran itu penting. Betul. Nah, pelayanan termasuk kan pelayanan kan. Iya. Ganti barang, tak ganti, bilang ganti, tidak ganti ya. Itu banyak banget tuh Pak Ya, di bengkel-bengkel luar itu ya. Biasanya kan ada yang seperti itu. Itu kan namanya kerja tidak bagus kan. Betul. Nah mungkin Pak, saya minta jenengan kasih apa ya, saran untuk dunia pendidikan itu biar lebih maju anak-anaknya, terutama jurusan otomotif. Jurusan otomotif terutama. Biasa tuh tergantung di anaknya. Basicnya anak itu minat tidak, ada basic di situ tidak. Kadang dia memang jurusannya di otomotif, kadang setengah-setengah hati. Nah, itu yang bikin susah dia jadi. Kan mau ingin jadi mekanik tidak, tapi memang tidak jadi kalau itu dari karakter anak-anak. Kalau anak itu minat dengan kerjaan itu dengan senang, suka, itu mungkin insya Allah tetap jalan. Kedepannya tetap ada basic di mekanika. Karena anak-anak sekarang itu kan zamannya sudah zaman online, jadi serba online. Dan ya itu lebih bagus kan, kita di media kan bisa belajar, di sekolah bisa belajar, kita tambah ilmu kan di media sosial. Nah, itu kedua apa? Memang tergantung anaknya sendiri. Dia rajin belajar tidak, sungguh-sungguh tidak, itu masalahnya di situ. Kan Pak Guru kan intinya kan ngajarin kan di sekolah, Pak Guru. Nah, tergantung anaknya tuh mau belajar sendiri lagi tidak. Dan untuk memupuk kepandaian kan belajar sendiri, harus belajar, tidak mungkin cukup dari sekolah kan. Iya betul. Yang paling penting dari pengalaman. Kita ada teori, didukung pengalaman, mungkin ikut-ikut kerja. Dan manajemen yang bagus lah, itu mungkin bisa jadi. Itu apa? Manajemen kerja itu penting. Iya betul. Kita didik anak-anak ini semua tidak dulu tukang cuci, semua bisa itu. Oh Ya pelan-pelan. Nanti satunya bisa nyalon, ganti oli, buka kaki-kaki. Nanti lama-lama kan juga yang minat loh, yang betul-betul dia tetap bisa. Yang pengen kerja atau ya tidak tahu lagi. Kalau pengen kerja dapat duitnya ya percuma kan. Iya betul. Sayang kan. Ya Pak, mungkin itu aja. Mas Rizky. Saya terima kasih. Ini tak kembali ke Mas Ovi dulu. Oke Otomania Skapsa, mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan. Salam Otomania Skapsa.